Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadla Marullah. Saya dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 4 kelas A. Di sini saya akan mereview Al-Qur'an pribadi saya untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah saya, yakni mata kuliah Tarikh Al-Qur'an. Sedikit cerita tentang saya ketika mendapatkan Al-Qur'an ini. Ketika itu saya mengikuti yang namanya itu Forum Hufadzil Quran atau disingkat FHQ di Tasikmalaya. Waktu itu acara wisuda tahfidz. Sebagai bentuk hadiahnya ketika saya menyelesaikan wisuda tahfidz, saya diberikan Al-Quran ini. Ya, sampulnya juga udah agak sobek-sobek begini karena sudah lama. Namanya itu, nama Al-Quran ini yakni Al-Hufadz. Bentukan dalamnya itu seperti ini. Ini Al-Quran diperuntukkan untuk seorang penghafal Al-Quran, begitu. Dan ini mushaf kategori masuknya Madinah, Turki atau Bombay. Saya rasa ini adalah mushaf Madinah. Kenapa? Ciri khasnya mushaf Madinah ini akhir dari halamannya itu, akhir ayatnya itu selalu berhenti di akhir halaman ayatnya itu. Itu yang menjadi ciri khasnya, ciri khas dari mushaf Madinah. Serta khotnya itu khot ciri khas Madinah banget gitu, menurut saya. Untuk aspek strukturnya selengkapnya simak video berikut ini. Oke, masuk ke dalam aspek struktur. Yang pertama itu bagian manzil. Manzil standar MSI dan MD itu berbeda, dan Al-Quran saya ini termasuk pada standar MSI atau Mushaf Standar Indonesia. Karena apa? Karena manzil dalam MSI itu terbagi menjadi 7 bagian dan biasa diistilahkan dengan Fahmi bi Syauqin. Cirinya itu untuk manzil bagian pertama itu diawali dari Quran surat Al-Fatihah sampai dengan Quran surat An-Nisa, dan manzil yang kedua itu diawali dari Quran surat Al-Maidah. Ini bisa dilihat, ini adalah manzil kedua, ada tandanya. Nah, inilah bagian manzil dalam Al-Quran saya. Yang kedua, bagian juz. Di sini bisa dilihat ya perbedaan antara MSI dan Mushaf Madinah. Baik, tadi perbedaannya, juz 7 itu jika MSI itu diawali oleh Quran surat Al-Maidah ayat 83. Sedangkan Madinah itu juz 7-nya diawali Quran surat Al-Maidah ayat 82. Oke, kita lihat bersama apakah ini Al-Qur'annya itu termasuk MSI atau Madinah. Kita buka juz 7. Dan ini juz 7. Oke, ternyata Waida Sami'u ini mengikuti standar dari MSI, yakni juz 7-nya itu diawali Quran surat Al-Maidah ayat 83. Oke, bagian ketiga yakni hizb. Hizb dalam MSI itu memiliki 60 hizb. Oke, kita cek ya dalam mushaf ini apakah ini juga memiliki 60 hizb. Kita buka. Dan ternyata, nah ini oke. Berarti ini Al-Quran termasuk standar MSI karena memiliki 60 hizb. Oke, bagian yang keempat yakni ruku atau makro. Dalam MSI, ruku atau makro ini dibagi menjadi 557. Dan dalam penulisan simbol ruku atau makronya dimulai dari akhir ayat 7 pada surat Al-Baqarah. Oke, mari kita cek ya dalam Al-Quran ini. Ayat 7. Ini Quran surat Al-Baqarah. Ini dia tanda bacanya. Dan ternyata Al-Quran ini ruku atau makronya itu termasuk standar MSI. Bisa dilihat. Selanjutnya tanda baca. Jika disamakan tanda baca MSI dan Al-Quran saya ini, oke, bisa dilihat ya, ini gambarnya.
ada kesamaan yang membuat Al-Quran ini memiliki struktur tanda baca MSI. Dan ya, begitulah Al-Quran ini berarti memiliki tanda baca MSI. Baik, itulah tadi hasil reviewan saya terhadap Al-Quran saya sendiri. Tadi juga sudah dijelaskan tentang aspek strukturalnya gitu ya, tentang mazil, juz, hiz, dan lainnya gitu. Dan untuk menjawab pertanyaan dari apakah Al-Quran ini masuk cetakan MSI atau Madinah, saya rasa tadi juga sudah dijelaskan bahwa Al-Quran ini masuk pada cetakan MSI. Dan untuk kalangan siapa Al-Quran ini direkomendasikan? Tentunya Al-Quran ini bisa buat umum juga bisa, dan tapi khususnya ini Al-Quran ini dikhususkan untuk para penghafal Al-Quran. Sebab di sini banyak sekali metode-metode yang untuk menghafal Al-Quran gitu. Oke, cukup sekian video pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.